Kita akan nyanyi satu lagi. Ya enggak, Pak, keyboard aja. Duduk, silakan duduk, Bapak Ibu. Kita mau nyanyi satu lagu yang ini, Bapak Ibu. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Tahu lagu itu kan? Setiap detak jantungku bagimu. Ya, nyanyi bersama. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Katakan, semua milikmu. Coba dia biar cari nada. Dia yang bingung apa saya yang bingung, nggak tahu dah. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama. Setiap detak jantungku, katakan, bagimu. Resapi kalimatnya, saudaraku. Setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan. Katakan, semua. Ulang dari awal. Setiap tarikan nafasku, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Setiap tarikan nafasku untukmu. Semua milikmu Tuhan. Katakan, Tuhan alasanku hidup. Alasanku hidup. Katakan, hanya Kau tujuanku. Apapun yang untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Katakan, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan Tuhan, menyenangkan-Mu. Oh, senangkan-Mu ya Tuhan. Katakan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Saudaraku, lagu ini selalu membuat saya nangis kalau nyanyi lagu ini. Kalau kita cermati, saudaraku, kalau kita benar-benar bisa mewujudkan syair lagu ini, saudaraku, setiap tarikan, coba pakai mic lain ya, tes. Saya pakai ini aja, ini mati-mati. Coba Bapak Ibu kalau diresapi, setiap tarikan nafasku, detak jantungku untuk Tuhan. Kita ini menjadi seperti instrumen yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Ini tidak mudah. Dan ketika kita benar-benar bisa menghidupi syair lagu ini, saudaraku, itu akan menjadi hiburan untuk Tuhan hidup kita itu. Seperti Ayub di tengah manusia yang jahat di zaman purba itu, yang segala perbuatan manusia membuat luka dan memilukan hati Tuhan. Lalu ada orang seperti Ayub di zaman itu yang menjadi keharuman di mata Tuhan. Itu seharusnya kita berjuang sama seperti Ayub. Di dalam keadaan dunia yang semakin jahat, kita pun harus menjadi penghiburan untuk Tuhan kita. Sehingga ketika kita menyanyi setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan,
Setiap detak jantungku untuk-Mu Tuhan. Setiap denyut nadiku untuk-Mu Tuhan. Itu kita benar-benar bisa merasakan, kita rasuk di dalam hati kita, jiwa kita. Dan kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau melakukan kehendak-Nya, saudaraku. Itu perenungan saya. Ini sebetulnya khotbah ini sudah saya siapkan minggu lalu karena banjir kan. Ya kan? Seharusnya Eternal Achievement 2 itu untuk hari Minggu, Eternal Achievement 1 untuk penutupan, tutup tahun. Saya mulai berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan sebuah achievement, pencapaian di dunia kekal saya kelak, di kekekalan hidup saya kelak. Itu harusnya, saudaraku, engkau dan saya mulai hari ini berambisi untuk itu. Manusia boleh korbankan segala waktu, tenaga, usia, hidup mereka. Mereka korbankan semuanya untuk mencapai prestasi dunia. Mereka harus memiliki rumah bagus, mobil bagus, mobil keluaran terbaru, seri tertinggi, rumah termewah, ada kolam renang, ada jacuzzinya, ada apa. Engkau boleh kejar itu semua, tetapi itu bukan yang utama. Karena itu hanyalah semu dan fana, saudaraku. Di gereja ini saya menggiring kepada saudara-saudari semua di tempat ini. Engkau dan saya harus mencapai kepada prestasi kekalmu dan prestasi kekalmu. Disitulah saya mau ajarkan pada pagi hari ini. Dari pujian ini, saudaraku. Hidup kita harus indah seperti nyanyian dan penyembahan yang kita baru saja pujikan. Sepanjang waktu hidup kita di hadapan Allah kita. Ini bisa sudah ya? Saya coba ya. Coba. Tes. Oke. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau setiap hari hidup kita, saudaraku, kita melakukan kehendak Bapa, itu akan menjadi sebuah keharuman di hadapan Allah dan menjadi simfoni yang indah. Dan itu menjadi penghiburan bagi Tuhan kita. Ayub disebut anak penghiburan. Ayub itu disebut sebagai anak penghiburan di zamannya. Dia bukan saja menjadi penghiburan di mata manusia karena hidupnya yang saleh, tetapi dia juga menjadi penghiburan di mata Allah karena hidupnya yang selalu benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, engkau dan saya dipacu, dimotivasi pada pagi hari ini untuk engkau dan saya bisa menjadi anak penghiburan di zaman ini. Tuhan memberi kita kesempatan, atau memang ada kesempatan, diizinkannya kesempatan, atau diberikannya kesempatan untuk kita berbuat salah dan dosa. Ingat baik-baik, saudaraku, engkau dan saya diberi izin, diberi kesempatan, dan ada medianya untuk engkau dan saya bisa hidup berdosa dan salah. Ada peluang di mana kita bisa memuaskan keinginan kita. Ada peluang di mana kita bisa mengumbar nafsu kita, di mana kita bisa mengumbar emosi kita, di mana ada waktu di mana kita bisa memuaskan keinginan diri kita. Dan peluang itu terbuka sangat luas dan lebar, saudaraku. Dan disitulah ketika ada kesempatan untuk kita berbuat dosa sebesar-besarnya, di situ pula peluang atau kesempatan atau sarana untuk kita menyenangkan Dia atau tidak. Amin. Amin, saudaraku. Ketika ada kesempatan seluas-luasnya untuk engkau dan saya bisa berbuat dosa, di situ juga Tuhan memberikan sarana kepada kita. Berarti gini, Stephen Lim, ku beri kau kesempatan untuk sebesar-besarnya engkau mau menyenangkan dirimu atau engkau mau menyenangkan perasaanku. Untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, saudaraku, kita seharusnya menolak perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak menghendaki. Satu kali engkau tolak, 2 kali kau tolak, 3 kali kau tolak, kodrat dosamu akan kering dan mati lama-lama. Aku punya kesempatan untuk nonton film-film gak benar. 1 kali aku katakan no, tidak. 2 kali aku punya kesempatan lagi, tidak. Saya katakan dalam nama Yesus aku tidak mau. 3 kali no. Lama-lama, saudaraku,
kodrat dosamu akan kering, lama-lama mati. Dan engkau sedang menghidupkan kodrat ilahi di dalam dirimu. Kau pacu dirimu untuk katakan, no, saya tidak mau. Saya mau menyenangkan perasaan Tuhanku. Aku tidak mau melukai perasaannya. Aku katakan, no, aku mau menyenangkan perasaan Tuhan. Itu pilihan loh. Itu sarana media ada semua kok. Anda mau pilih ya atau tidak, terserah Anda. Maka dari itu, mulai minggu depan kita akan ada 4 sesi pengajaran tentang free will, kehendak bebas. Kita belajar berurutan 4 minggu ke depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ketika kita menghidupkan kodrat ilahi, maka karakter Allah itu akan terus secara perlahan masuk di dalam hidup kita. Jadi kelemahan kita apa di situ, Tuhan akan memberi peluang untuk dipuaskan sebetulnya. Kalau saya suka marah, saudaraku, saya dari dulu hobinya marah. Makanya banyak ini teman-teman pelayan katanya, pastor mukanya harus di skincare. Harus ditarik-tarik katanya. Katanya umur 40 kok sudah banyak keriputnya. Ya kalian itu membuat saya capek jadinya. Gembalanya dibuat jengkel soalnya, jadinya keriput. Enggak ya. Di sini dombanya baik-baik. Saya suka marah Bapak Ibu. Semuanya overthinking di dalam kepala saya. Dan seringkali begini. Ini jekitut, ini jekitut, ini jekitut. Ini garisnya sudah mulai banyak nih. Tetapi Tuhan memang sediakan itu sarana di mana emosi saya begitu meledak. Tuhan kirimkan orang-orang yang membuat saya emosi. Itu media. Jadi jangan berharap Anda tidak memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Tuhan yang memberi kesempatan, Tuhan yang mengizinkan, dan Tuhan itu memang membiarkan. Kenapa saudaraku? Karena memang itu media yang harus kau jalani untuk engkau bisa berubah. Jadi jangan katakan, aku sebenarnya mau sabar loh. Tapi karena orang-orang di sampingku ini loh yang membuat aku nggak sabar. Lah justru saudaraku, orang di sekitarmu itu yang membuat Anda marah itu gimana responmu? Engkau bisa mengendalikan tidak? 1 kali kau bisa kendalikan, 2 kali, 3 kali engkau sedang membunuh karakter dosa. Dan kau sedang menghidupkan karakter ilahi. Jadi saudara memiliki kesempatan untuk berbuat dosa. Dan biasanya setan itu akan berkata begini, udah gak apa-apa Stephen, sekali ini aja. Ini yang terakhir Stephen. Tak apa-apa. Saudaraku udah deh, kalau Anda di dalam hati kecilmu ada kata-kata, gak apa-apa ini yang terakhir. Percaya deh, itu gak akan terakhir. Jangan bicara ini yang terakhir, karena tidak pernah akan menjadi yang terakhir. Maka ketika ada bisikan itu, ada keinginan hasrat daging yang mau dipuaskan, kau harus berkata, tidak, sama sekali tidak. No. Ini akan membuat saudara bisa memberikan korban yang berbau harum ketika kita menyalipkan daging, ketika kita menyalipkan nafsu, ketika kita menyalipkan ambisi dan ego kita. Dan itu membawa keharuman di hadapan Allah. Amin saudaraku. Amin. Seperti perjanjian lama. Mereka membawa kambing domba disembelih, dagingnya dibakar, dan itu naik, asap itu menjadi keharuman untuk Tuhan. Begitu juga hidupmu dan hidupku. Kau sayat dagingmu ini, kau sayat kemanusiaanmu ini, kau sayat keinginanmu ini, kau bakar di hadapan Tuhan dengan kekudusan ilahi. Itu menjadi keharuman indah di mata Allah. Amin. Amin. Sampai di sini paham ya. Minggu lalu ketika online saya pernah sampaikan ini juga. Tetapi ini akan lebih dalam. Saudaraku, kita harus merindukan kehidupan kita yang bisa berbau harum. Saudara bisa minta kepada Tuhan supaya ini bisa terrealisasi di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan, kalau di dalam doa saya selalu berkata begini saudaraku, Tuhan berilah aku belas kasihan-Mu. Tuhan berilah aku belas kasihan-Mu, agar aku bisa hidup di dalam keharuman Tuhan, sehingga hidupku itu membawa keharuman untuk Tuhan. Lihat deh saudaraku, apa yang menjadi celah dosamu atau kelemahanmu, Tuhan akan bukakan sarana-sarana untuk itu. Saya sadar loh, saya dipertemukan dengan orang-orang yang tidak mudah. Karena saya orang yang sangat amat emosional tinggi dan tidak sabaran. Saya tidak sabaran saudaraku.
Tetapi di situ saya dipertemukan dengan banyak manusia-manusia yang membuat saya harus belajar untuk sabar. Dulu saya tidak bisa ngomong minta maaf dengan mudah dengan orang, tidak bisa. Tetapi hari ini orang yang menyalahi saya bisa ngomong minta maaf dulu sama dia. Itu ada sarana-sarana yang mendidik dan membuat saya jadi begini. Dan ini saya tuangkan di firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau dan saya harus benar-benar mengerti apa yang menjadi kelemahanmu. Kalau engkau seperti medan perang, kau harus tahu kelemahan kita apa, kekuatan musuh apa. Kelemahanmu di mana engkau harus tahu. Seperti kalau film-film zaman dulu itu kan ya. Kalau misalnya film koboi, atau kalau enggak ini deh, Simpson. Ya kan, kelemahannya apa dia? Perempuan. Benar nggak? Setan kasih umpan perempuan. Iblis gak bodoh, saudaraku. Dia bisa pakai segala cara bagaimana melumpuhkan Anda dan saya. Dia tahu kelemahanmu dan kelemahanku. Manusia gak tahu. Kelihatannya Pastor Stephen Lim oke. Tetapi gak ada yang tahu kelemahan saya. Kecuali saya dengan Tuhan sendiri. Dan iblis itu tahu kelemahan saya. Lah maka dari itu, saudaraku, kita harus mulai belajar kepada Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Dan kau katakan di dalam kesendirianmu, Tuhan berilah aku belas kasihan. Beri aku belas kasihanmu agar aku bisa memiliki keharuman di dalam hidupku. Karena saudaraku, banyak masalah-masalah kita yang belum selesai. Banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Dan akhirnya itu menjebak dirimu dan diriku terus terkungkung di dalam urusan masalah-masalah hidup, urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Percaya deh, Anda punya uang 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 5 juta, 1 juta, nggak punya duit, masalahnya tidak akan pernah selesai. Orang punya uang banyak, orang punya financial freedom yang bagus, kalau tidak memiliki Tuhan, saudaraku, engkau tidak akan pernah selesai persoalan hidupmu. Kenapa? Karena semakin engkau memiliki uang banyak, kebutuhanmu juga naik. Dulu naik Sigra cukup, sekarang kalau uangmu sudah mulai banyak, Alphard aja nggak cukup, harusnya Velfire. Velfire nggak cukup, maunya yang Lexus, ya kan? Bener nggak? Itu hidup manusia. Dulu kalau punya mobilnya sudah senang, sekarang harusnya Innova Scenic. Kalau nggak Scenic nggak keren. Itu hidup manusia. Dulu pokoknya nggak ngontrak, dah puji Tuhan. Sekarang rumahnya kebanjiran mau pindah. Seperti saya nih. Bingung loh. Banjir terus bingung ya, saudaraku ya. Ya, pikirannya. Banjir. Bener loh, siapa yang nggak bingung? Nggak usah bohong, saya pun bingung kok, saudaraku. Ya, hujan kurang mandek-mandek ya. Bener loh, 31 kemarin tuh saya bingung, saudaraku. Tak anteni mah ibadah sore kan kita. Tak tungguin, kurang mandek-mandek hujan nih. Depan rumah saya sudah mulai banyak kolam renang terjadi, saudaraku. Sandal jepit, botol minum udah kemambang semua. Saya sudah mulai pikiran, kok begini ya? 31 pada mau ibadah. Kemarin juga saya kebetulan masih di luar kota, dikabarin sama beberapa teman, banjir Kanal Timur jebol. Jantung saya, rumahku tak tinggal lagi, kelelep kabeh lagi barangku ya. Aduh, saudaraku, ya, kebutuhan tidak ada habisnya. Rumah sudah dibeli, tapi banjir Tuhan, pindah atas nanti longsor, macet, bingung, pindah bawah lagi, bawah kebanjiran lagi, terus mau di mana? Lu bingung loh, bener loh. Gak ada yang damai di bumi ini. Di atas longsor, ya kan? Loh, mana ada sih mikir Tembalang banjir begitu? Kalau Tanah Mas, tolong seleher, mungkin masih. Oh iya, Cengli lah. Itu Tembalang kemarin ya. Seatap rumah, itu bingung loh saya. Loh kok bisa ya? Tembalang itu bukannya tinggi. Nah makanya kepala saya langsung mikir di luar kota. Tembalang segitu Tanah Mas berapa ya? Lantai 2 tuh udah kelelep. Jadi saudaraku, kebutuhan tidak akan pernah ada habisnya. Masalah juga tidak akan pernah habisnya. Jadi selalu aja akan ada yang dirasa sebagai kebutuhan. Tetapi kita harus bisa mengatakan, Jesus is enough for me. Yesus cukup bagiku. Yang penting bagaimana aku bisa menjadi keharuman bagi dia dan menjadi simfoni indah di hadapannya. Amin. Ya, kita mau berjuang, saudaraku.
Ini kalau orang baru pertama kali ke Rehoboth mungkin bingung, pendeta ini ngomong apa ya. Tetapi Anda pahami deh. Anda yang hari ini hadir mungkin dengan kelebihan harta, dengan berlimpah hidupmu, kau bisa kemanapun, kau mau buat apapun bisa. Pasti di dalam jiwamu yang terdalam, kau pasti memiliki kelelahan hidup. Lelah, saudaraku. Keluar rumah harus dicek bajunya apa, celananya apa, jamnya apa, paling enggak minim take hour, Rolex, paling enggak jasnya apa, semua mobilnya gimana. Capek, saudaraku. Capek, hidup begitu capek sekali. Kita harus tampil untuk orang lain, tetapi kita lupa kita harus tampil untuk Tuhan sebetulnya. Hidup ini harus kita tatap sebagus-bagusnya untuk Tuhan lihat, bukan untuk manusia lihat. Jadi saudaraku, ya kalau kita mau mencapai eternal achievement, pencapaian kekal yang dahsyat, kau perkarakan hidupmu mulai hari ini. Kau mulai rajut hidupmu dengan benar. Hari ini saya cuma mau katakan, apa yang menjadi masalahmu, kekuranganmu, apa yang menjadi kelemahan-kelemahanmu, Tuhan pasti akan berikan sarana untuk engkau bisa lakukan yang terbaik atau engkau mengkhianati Tuhan. Pilihannya ada dua. Pilihan di tangan Anda dan saya sendiri. Jadi setiap kali kau mau melangkah dalam hidupmu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, kau harus perkarakan, adakah aku melukai Tuhan atau tidak? Kau harus pilih. Sebelum mulutmu berbicara, kau harus pikirkan, adakah mulutku ini melukai perasaan Tuhan atau tidak? Sebelum kau melakukan sesuatu tindakanmu, gerak-gerimu, adakah aku melukai dia atau tidak? Kalau engkau sudah mengerti di level ini, saudaraku, engkau sedang mengorbankan banyak ego dirimu. Si Stephen Lim ini harus dibunuh. Setiap saat harus dimatikan, saudaraku. Setiap saat. Lisi Lim harus dimatikan. Engkau yang bisa mematikan dirimu sendiri. Ketika ada orang yang benceke, bahasa Jermannya itu menceke. Benceke, saudaraku. Wes ditulungi mentong. Betul? Ngerti tidak? Ditulung mentong, ngerti? Bahasa Jermannya gitu. Dibantu mukul dari belakang. Itu sarana untuk dirimu dan diriku, bisa enggak engkau menyayat dirimu, mematikan kodrat dosamu, dan menumbuhkan kodrat ilahimu. Kalau engkau menuruti kodrat dosa, setan wong kuwi, tak puarani, tak antemi. Itu duniawi dulu. Tak pukuli saya bisa. Kalau enggak sekarang zamannya enggak usah pukuli pakai tangan saya. Saya telepon orang, suruh cari orang pukuli dia. Dia sudah merusak nama baik saya. Bisa enggak? Tapi kodrat dosamu kau penuhi. Rusak hidupmu. Tetapi kalau engkau mau menjadi bangsawan surgawi, engkau tidak boleh katakan itu. Menceki. Ya ngerti menceki. Tapi enggak usah kau ucapin, ampuni. Selesaikan, udah. Dia mau berulah seperti apapun, mau keluar-keluar di media sosial, mau buat apapun, diam. Kalau engkau sudah damai sama Tuhan, kau lihat itu, kau akan ketawa. Kok ngene ya? Nggak ada bara api, tahu ya? Tahu ya? Nggak ada bara api. Kamu malah ketawa, lihat orang begitu tuh malah ketawa. Oh iya, paling cuman ketawanya begini. Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ampuni dia. Dan koreksi hati saya. Selesai. Udah. Lah tapi ini istriku, Pak. Tapi ini suamiku, Pak, yang mengkhianati aku. Kalau kau mau terus umbar nafsumu, bubar pernikahanmu akan cerai. Selesai pasti. Tapi kalau engkau mau memaafkan dia, kau serahkan itu ke Tuhan dan kau berperilaku baik, jaga hatimu, koreksi dirimu, tumbuhkan kodrat ilahi. Pasti yang manusia yang seperti ini, misalnya istrimu atau suamimu yang selingkuh, kalau dia kena hadirat Tuhan, dia ditemui Tuhan, dia pasti bertobat, saudaraku. Tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Betul? Betul? Kalau Tuhan yang melawan, siapa yang bisa melawan? Itu maksud saya. Jadi kita belajar, saudaraku. Itu poin yang pertama. Kita mau menumbuhkan kodrat ilahi di dalam hidup kita. Kita harus memiliki karakter bangsawan surgawi. Bangsawan surgawi itu tidak suka gosip. Kalau bangsawan surgawi suka gosip, rame nih di surga gini gosip tok.
Iya enggak? Bangsawan surgawi itu punya karakter ilahi. Punya karakter ilahi, punya perasaan ilahi. Nah, kita akan bahas perasaan ilahi habis ini. Karakter ilahi itu penting. Dia datang kepada Tuhan tidak dengan motif untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Dia datang kepada Tuhan bukan untuk memperalat dia, tetapi dia memberikan diri untuk diperalat oleh dia. Amin. Amin. Itu bangsawan surgawi. Lebih lagi, ku mau lebih lagi. Lebih apa lebih duit Lebih apa? Saya tanya. Kalau engkau sungguh-sungguh untuk Tuhanmu, saudaraku, engkau tidak akan hitung-hitungan buat Tuhan. Makanya banyak orang yang ngomong sama saya, Stephen, pastor, atau boksu, kamu harus punya pekerjaan yang sendiri loh. Ini dan itu. Saya banyak yang ngomong sama saya. Pak, saya cuma ngomong di dalam hati saya, Pak, kue nek ngerti, ya penggembalaan itu tidak gampang. Nek saya beda fokus. Wah, lah terus hidupmu bagaimana? Tenang. Kan ya aku njaluk sopo-sopo. Hidupku jalan. Semua tercukupi. Bahkan berlebih, saudaraku. Saya harus punya titik fokus terlebih dahulu sebelum saya menjalani banyak hal dan ngawur. Karena jiwa-jiwa itu tidak gampang, saudaraku. Nanti gembalanya pergi terus, luar negeri terus. Kayak kemarin waktu pekerjaan saya tiap 3 bulan, nanti Anda cari saya bingung. Pastor, saya minta didoakan, saya sedang di Malaysia. Mau apa kau? Loh, lah gembalanya nggak ada. Ini meninggal, saudaraku meninggal. Siapa yang melayani? Saya di luar negeri, saya baru urus pekerjaan. Loh kok begitu, Pastor? Lah katanya saya suruh kerja full time. Banyak hal, saudaraku. Banyak hal yang harus saya pikirkan. Di dalam penggembalaan ini tidak mudah. Intinya begini, ketika Anda mengiringi Yesus, fokusmu kepada Tuhan. Anda sungguh-sungguh melayani Dia. Ada saja yang boleh saya katakan sesuatu yang di luar pikiran kita. Seperti yang saya katakan apa? Seorang prajurit tidak perlu bingung dengan hal-hal penghidupannya. Komandomu tahu akan hal itu. Bahkan di luar yang saya pikirkan. Saya dengan istri sudah banyak bertobat, saudaraku. Kalau dulu saya duniawi sekali. Yang saya kejar adalah dunia. Dan saya lelah dengan itu. Maka dari itu saya bisa berani buat firman ini. Kenapa? Karena saya sudah terjebak di situ. Berpuluh-puluh tahun. Semua saya kejar. Mobil yang terbaru, rumah, apa semua branded, semua sudah saya kenyang. Tetapi hari ini hidup yang sesungguhnya hari ini hidup inilah hidup ini. Ya ini nih sekarang saya hidup benar. Saya puas dengan hidup saya. Anda mungkin ngomong murah mungkin. Nanti Anda akan merasakan itu. Ketika Anda mengalami Tuhan secara utuh, Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan hari ini. Yang kedua, saudaraku. Kalau engkau dan saya mau mencapai prestasi atau pencapaian-pencapaian di kekekalan, saudaraku, engkau dan saya akan diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Engkau dan saya pasti akan dikirim orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau boleh saya katakan Lazarus itu akan dikirimkan untuk dirimu dan diriku, saudaraku. Belas kasihan seperti ini harus engkau dan saya miliki. Belas kasihan Tuhan. Maka dari itu saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya tidak berlebih seperti dulu. Saya dulu berlebih sekali. Bahkan untuk apapun saya bisa. Tapi hari ini tidak. Dan kalau ada dana pun saya selalu berikan untuk urusan Tuhan. Di situ saya minta kepada Tuhan, Tuhan, aku minta hati seperti yang Kau miliki. Tuhan akan memberi kepada engkau dan saya, saudaraku, kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, yang itu sangat mengganggu kita sebetulnya. Percaya deh, saudaraku, orang-orang itu mengganggu kita, merepotkan kita. Tetapi orang-orang seperti itu merupakan kesempatan untuk kita bisa mengumpulkan harta kita di surga.
kesempatan untuk dirimu dan diriku memiliki achievement, eternal achievement yang sejati sebetulnya. Tapi itu mengganggu. Iya, mengganggu. Ngomong enggak mungkin. Apalagi kalau engkau dan saya memiliki ego diri yang masih kebutuhannya masih banyak. Di dalam Matius 25, firman Tuhan berkata begini, apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang membutuhkan pertolongan, itu diperhitungkan sebagai tindakan kita untuk Tuhan itu sendiri. Hatimu dan hatiku akan dipuaskan ketika kita mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Kalau kita dulu merasa diganggu dan direpotkan, tapi pada suatu saat ketika Anda memiliki hati Tuhan, ketika Anda memiliki perasaan Tuhan, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan itu adalah sebuah hiburan dan sebuah pencapaian yang boleh saya katakan tidak bisa dinarasikan dengan kalimat atau kata-kata ketika kita bisa menolong orang. Maka disitulah saudaraku, ketika engkau bisa mengulurkan tanganmu untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu, perasaan Tuhan akan tersentuh dengan tindakan kita. Amin. Amin. Aduh, kalau masalah ini susah ini ya. Ya, nggak gampang. Ya, apalagi wong Semarang. Tapi tidak semua, kecuali saya sih, enggak. Enggak, saya kira di Rehoboth Semarang tidak ya. Orang-orang Semarang, ya, tapi beda. Kita sudah di konsepnya berbeda. Mungkin Tuhan bisa berkata begini, saudaraku. Siapa yang mau memakai perasaanku ini? Stephen Lim, maukah kau memakai perasaanku? Untuk kau melihat sekitarmu, orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan bantuanmu. Percayalah saudaraku, itu menjadi penghiburan di hati Tuhan. Memang kita tidak bisa menolong semua orang. Dan kita juga harus berhati-hati terhadap orang yang mau memanfaatkan kita. Betul loh, hati-hati kalau menolong orang, kita harus jaga benar-benar. Kita harus melihat adakah orang-orang ini mau memanfaatkan kita. Dan kalau benar, kita sedang merusak dia sebetulnya. Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku. Sebagaimana sepatutnya kita menolong orang lain. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengenakan atau bagaimana kita menerjemahkan perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai dia tersentuh. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku. Bagaimana engkau mengenakan, engkau mengekspresikan perasaan Tuhan sampai Tuhan itu tersentuh dengan hidupmu dan hidupku. Dia senang kalau ada orang-orang di muka bumi ini, Rehoboth Semarang, yang masih mau mengenakan perasaan Tuhan. Pasti Tuhan tersanjung dengan hidupmu dan hidupku kalau engkau dan saya masih mau mengenakan perasaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak mungkin, saudaraku, kita tidak memiliki sesuatu hal yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Tidak harus uang. Tidak harus uang, saudaraku. Pasti ada sesuatu yang bisa saudara pecahkan bagi orang lain. Pasti ada sesuatu yang bisa kalian berikan sekecil apapun itu. Bukan jumlahnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perasaan Tuhan itu dimanifestasikan di dalam hidup kita. Maka saudaraku, hati yang memiliki perasaan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kesucian hidup. Merasa dirimu memiliki, ketika engkau memberikan, kadang seringkali tidak di dalam kesucian hidup, engkau memberikan dengan berbagai macam motivasi. Tanganmu terulur, tanganmu memberi, tetapi ada motivasi lain di dalam dirimu. Maka dari itu ketika engkau mau membantu banyak orang, saudaraku, membantu orang lain, pastikan, adakah aku benar-benar mengenakan perasaan Tuhan atau tidak di dalam hidupku. Karena begini, saudaraku, harta yang kita miliki, yang sedang kita perjuangkan sebetulnya, bukanlah harta dunia, tetapi harta abadi yang suatu hari Tuhan akan mengatakan, aku temukan diriku di dalammu, nak. Dan kita bisa mempersoalkan itu mulai sekarang, saudaraku. Apakah benar Tuhan menemukan perasaan dan dirinya di dalam hidupmu dan hidupku? Ini benar, ini harus ditanyakan. Itu harus benar-benar engkau patrikan di dalam dirimu dan engkau harus gelisah dan gundah gulana akan hal ini. Adakah Tuhan
itu benar-benar aku hidupi perasaannya di dalam diriku. Karena kita hidup selalu di dalam refleks dosa, saudaraku. Kita selalu hidup di dalam refleks dosa. Seringkali kita mendapatkan suatu aksi, seringkali refleks kita itu, ya dari reaksi kita itu. Contoh begini, waktu saudara di jalan diserempet orang, refleksmu apa? Kalau dulu saya kejar orang itu, dan saya berhentikan orang itu. Saya bawa kunci stang ya. Apa itu? Yang dicantol di stang itu, saya bawa kunci stang, saya turun pasti. Cukup mobil mahal-mahal kan? Diserempet, siapa yang mau mobilnya diserempet? Nggak ada. Kalau diserempet, saya turun pasti. Orang dulu diselip aja nggak terima, apalagi diserempet. Tetapi saya menemukan banyak, dulu saya heran loh sama beberapa orang Kristen, saudaraku. Saya nggak kenal orang ini, tetapi itu orang Kristen pasti. Kalau saya lihat mereka diserempet gitu, saya sukanya supporter. Kalau istri saya ngomong sukanya naik rame-rame, orang berkelahi, saya mesti turun, saya lihat, naik motor saya lihat Bapak Ibu, itu ada orang ya, shalom, bisa turun begitu, shalom, maaf ya, saya mobilnya diserempet, udah enggak apa-apa, malah orang yang nyerempet dikasih duit. Saya masih, wong edan nih, ini orang gila ini. Tetapi saudaraku, di situ saya mulai sadar hari ini, itulah orang-orang yang mengenakan perasaan Tuhan. Dia tidak merasa memiliki barangnya, diserempet ya udah, uang itu titipan Tuhan kok. Nggak gampang. Refleksmu apa ketika engkau diserempet mobilmu? Waktu saudara dipuji, wah Anda hebat ya. Apa refleksmu? Karena refleks dosa kita itu begitu dahsyat, saudaraku. Waktu saudara disalahkan orang, disalahpahami, dikhianati, difitnah, apa refleksmu? Waktu saudara ditunggu orang dan Anda terlambat, OTW, padahal masih di rumah. OTW, ya, Coach Stephen OTW, padahal orangnya masih di rumah, tapi OTW. Apa refleksmu? Belum lagi pria-pria yang matanya genit. Di sini nggak ada, dalam nama Yesus. Ya, nggak ada. Cowok-cowok yang matanya genit, cewek-cewek yang matanya genit. Itu kalau lihat lawan jenis yang grade A plus itu, waduh. Apa grade A plus ya? Yang, itu ya. Matanya langsung jelalatan. Saudaraku, aduh sudahlah, ayo. Refleks dosa kita harus dimatikan. Belum lagi yang suka perhiasan. Ya kan? Kalau udah kemepiur, wah perhiasan. Belum lagi lihat tas merek. Ya. Itu kalau orang jago tas itu sampai tahu loh, ini keluaran tahun berapa, ini asli apa enggak, ini rare apa enggak, ini. Waduh, sampai tahu semua. Barang-barang branded. Itu refleks dosanya orang-orang yang masih terikat dengan itu terlihat sekali, saudaraku. Dan kita punya refleks-refleks itu. Refleks kemunafikan, refleks kesombongan, refleks terselubung, refleks ketidaktundukan, refleks ketidaktulusan itu banyak di dalam diri kita. Dan si aku kita ini masih mau hidup dan tampil. Dan saya masih melihat itu di dalam diri saya banyak, saudaraku. Saya setiap kali saya membawakan firman begini, saya buat firman gitu ya, saya ngetik. Saya ingat diri saya pun masih banyak, si aku. Dan saya sedang berjuang sungguh-sungguh sampai saya benar-benar bisa memiliki perasaan Kristus. Saya sampai ngomong, Tuhan, kan di surga nanti ada grade-grade-nya atau Tuhan. Ada level-levelnya, ada loh saudaraku. Ada loh. Ya, di sini para pengurus, jangan sampai Anda levelnya kalah sama jemaat, malu loh. Nanti ketemu di situ loh. Jemaatmu jadi Pak RT, kamu malah jadi warga. Aduh, malu loh. Ya, apalagi jemaatnya jadi wali kota atau gubernur. Ya, pengurusnya atau pendetanya saya cuma jadi warga. Aduh, kita harus berjuang, saudaraku. Di sana ada grade-grade-nya. Tuhan akan memberikan kepada kita macam-macam seperti begini. Oke, kupercayakan 5 kota kepadamu, Stephen Lim. Oke, Lizzie Lim, kupercayakan 3 kota. Oke, Yabes, kupercayakan 10 kota untuk kau. Yosua, kupercayakan 100 kota. Itu bisa. Tergantung bagaimana dirimu dan diriku berjuang untuk mulai hari ini memikirkan perasaan dan pikiran Kristus dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Nggak usah buru-buru pulang. Ini panjang khotbahnya. Nggak ya. Sebentar lagi selesai.
Kita harus mulai hari ini, saudaraku. Dia yang kaya menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Itu kaya bukan secara materi, tetapi kaya terkait dengan kemuliaan. Kalau engkau ikut Yesus, kalau engkau mau mengiring Yesus, engkau tidak akan mendapatkan kekayaan dunia, tetapi yang kau dapatkan adalah kekayaan di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Bapa. Dia Yesus yang memiliki kemuliaan. Dia yang kaya menjadi manusia, yang di dalam segala hal disamakan dengan kita, supaya kita manusia berdosa yang miskin ini bisa dinaikkan martabatnya, bisa dinaikkan harkatnya, dan kita menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan bersama dengan Bapa. Sebab kita anak-anak Allah, maka kita ahli waris, saudaraku. Ingat, kita ahli waris kerajaan surga. Dan kalau kita ahli waris, kita juga berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu ketika engkau dan saya menderita bersama dengan Kristus. Lah, ini yang susah. Tidak semua orang Kristen mau menderita bersama dengan Kristus. Siapa yang bisa mewarisi pikiran dan perasaan Kristus? Dia sedang melanjutkan tongkat estafet Tuhan sebetulnya. Karena Tuhan sendiri pernah berkata begini, seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Aku mengutus kamu, Stephen Lim. Berarti ketika saya memahami kalimat perikop ini, saya tahu berarti ada tongkat estafet yang Tuhan titipkan kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua yang mengaku pengikut Kristus. Berarti engkau dan saya sedang membawa Tuhan tampil di gelanggang dunia ini melalui dari dalam dirimu dan diriku. Kita perwakilannya. Di dalam arena pertandingan hidup ini, di dalam dunia yang carut-marut seperti hari ini, engkau dan saya sedang membawa Tuhan sebagai perwakilannya untuk tampil di gelanggang pertandingan hidup. Itu mengerikan, saudaraku. Sedangkan hari ini banyak orang Kristen tidak mempresentasikan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia hidup sembrono, seenak udelnya. Padahal jelas sekali firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Kita perwakilannya, kita representatif dan ambasador Tuhan, saudaraku. Dan menjadi surat yang terbuka untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada dunia ini. Maka dari itu, saudaraku, kalau ada orang-orang di sekitarmu yang memang kurang hidupnya, yang memang sedang di dalam kebutuhan, mulai, saudaraku, sayat keinginanmu. Mungkin uang ini sedikit, aku mau untuk beli tas. Tasmu kalau masih bisa dijahit, udah gak usah beli. Uang ini untuk kasih untuk orang lain yang membutuhkan. Gak usah kasih gereja, jangan kasih gereja dulu. Kasih orang tuamu dulu. Loh, ini ajaran GSKI kok. Jangan kasih ke gereja dulu. Udah gereja, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk memberi untuk gereja. Berikan untuk orang tuamu dulu. Kalau engkau berpenghasilan, anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau engkau berpenghasilan, engkau sudah mulai bekerja, engkau memiliki uang, beri, senangkan orang tuamu dulu. Makmurkan hidupnya. Makmurkan hidup orang tuamu dulu. Dia yang sudah membesarkan dan melahirkanmu. Beri uangmu untuk dia. Yang kedua, beri untuk saudara-saudaramu. Ponakanmu, siapa itu yang nggak bisa sekolah. Ayo, beri. Yang ketiga, dirimu sendiri. Jangan jadi beban untuk orang lain. Jangan jadi beban untuk orang lain. Tidak perlu jadi beban untuk orang lain. Kau beri semua uang untuk perpuluhan, untuk persembahan, untuk gereja, dan kau jadi beban untuk orang lain. Tuhan tidak berkenan. Jangan. Bereskan hidupmu. Jangan sampai jadi beban utang sana, utang sini. Tapi kau berani berikan untuk gereja. Itu gila namanya. Yang keempat, kau berikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Orang-orang yang memang butuh, kau beri dulu. Yang terakhir baru gereja. Itu pun kalau Tuhan gerakkan. Kalau enggak usah. Kenapa? Banyak orang memberi ke gereja dan akhirnya mereka merasa berjasa untuk pelayanan di gereja. Uangmu tidak ada gunanya, saudara. Loh, ini pendeta gila ini. Gerejanya masih kecil kok ngomong begitu. Dananya dari mana? Udah, nanti urusan Tuhan. Benar, saya ajarkan ini yang murni, saudaraku.
Kalau di gereja lain mungkin kau boleh suruh tabur. Saya enggak. Tuhan akan gerakkan hatimu. Enggak perlu. Kau beri yang baik untuk Tuhanmu. Jadi setiap pengeluaran yang kau beri, setiap rupiah yang kau beri, seperti morning blessing kemarin, every rupiah yang kau keluarkan dalam dirimu, itu kau punya tanggung jawab dengan Tuhan. Jadi saudaraku, eternal achievement itu harus kau perjuangkan dalam hidupmu mulai hari ini. Banyak orang mengisi tahun-tahun hidupnya dengan segala hal yang semu, yang fana, yang dianggap manusia hari ini di dunia adalah achievement. Tetapi di mata Tuhan itu bukan achievement. Engkau dan saya sudah disesatkan dengan semuanya itu. Dan bersyukurlah kau hadir di gereja ini pagi hari ini. Bersyukur kau mendengar kebenaran ini. Engkau ditarik kembali ke jalan yang benar, di dalam kebenaran yang sejati, dan kau keluar dari irama hidup yang salah. Maka dari itu saudaraku, mulai hari ini kejar sesuatu yang abadi. Amin. Amin. Kita mulai kejar, kita mulai paksa dan usahakan dirimu dan diriku. Kejar sesuatu yang abadi, sehingga di suatu saat, di sakaratul mautmu, the end of your life, engkau tidak akan pernah menyesal. Banyak orang yang sudah mau mati, didatangi pendeta, minta tolong, seakan-akan, tolong aku pendeta. Pendeta nggak bisa apa-apa, saudaraku. Pendeta nggak bisa apa-apa, saudaraku. Pendetanya bisa mendoakanmu. Pendeta itu pun harus bertarung dengan hidupnya di kekekalan nanti. Kalau hari ini kau hanya sibuk dengan uangmu, dengan semua pencapaian duniamu, kau menangis di lorong kematianmu nanti. Jadi, irama hidup yang salah kau harus keluar. Dan kau harus benar-benar berjuang, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara boleh berbuat baik, tetapi kadang-kadang Anda tidak mau berbuat baik. Kenapa? Karena Anda berpikir, kalau aku berbuat baik, nanti ada omongan-omongan yang mengatakan, alah sok-sokan, ya kan? Benar nggak? Ada lagi yang ngomong tebar pesona, ada yang lagi yang ngomong ini dan itu. Udah saudaraku, lakukan saja kalau memang Tuhan suruh Anda membantu si A. Lakukan saja. Nanti semuanya akan dibukakan di kekekalan. Saudara berbuat baik juga bukan untuk membeli orang kok, saudaraku. Engkau berbuat baik, membantu orang, bukan untuk membeli orang tersebut untuk kepentinganmu. Tetapi begini, saudaraku, kita berbuat baik, kita sedang membeli orang itu untuk Tuhan. Paham, saudaraku? Kita sedang berbuat baik untuk orang itu, kita sedang membeli orang itu, kita beli orang itu untuk Tuhan. Biar dia berhutang kebaikan, lalu kita arahkan dia ke Tuhan. Nanti di kekekalan akan dibukakan ketulusan hatimu dan ketulusan hatiku. Masing-masing di dalam kita melakukan kebaikan itu. Kalau saudara berbuat baik bukan untuk tebar pesona, tetapi supaya Anda memiliki orang itu dan Anda merasa begini. Oke, kita atuku uang ini. Tak beli orang ini supaya aku dikultuskan. Tidak begitu. Itu semua akan dibukakan nanti. Tapi saudara sedang membeli dia untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan. Maka dari itu saudaraku, kamu beli orang itu untuk Tuhan. Tidak bisa tidak saudaraku, kebaikanmu dan kebaikanku akan menggiring orang itu kepada kekekalan. Amin. Amin. Jadi jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Engkau dan saya punya kesempatan itu tiap hari. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan uang itu. Atau membutuhkan pertolonganmu. Atau membutuhkan uluran tanganmu. Atau membutuhkan hartamu. Itu ada banyak. Proyek Tuhan itu akan terus dititipkan atas dirimu dan diriku. Tergantung dirimu dan diriku. Ada proyek Tuhan, kau mau ambil atau tidak? Ada proyek Tuhan disodorkan hari ini, kau mau ambil atau tidak? Itu pilihan dirimu dan diriku. Jadi kalau hari ini saudaraku, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Karena eternal achievement itu benar-benar harus kau capai dan kau gapai. Berjuanglah saudaraku. Saya berjuang meminta Tuhan untuk arahkan saya kepada proyek-proyek Tuhan. Benar. Karena saya seorang pemimpin saudaraku. Saya seorang gembala di tempat ini. Saya juga tidak boleh salah mengarahkan saudara. Dan jangan sampai saya memanfaatkan kalian. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin. Karena prioritas utama dan selamanya adalah pemimpin tidak boleh mencari keuntungan di bumi.
tetapi mencari keuntungan untuk kerajaan Allah dan kekekalan. Amin, saudaraku. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya ulang sekali lagi. Saya tutup dengan kalimat ini. Silakan pemain musik. Pemimpin tidak boleh mencari keuntungan di bumi, tetapi mencari keuntungan untuk kerajaan Allah dan kekekalan. Amin. Haleluya.